Perkenalkan, saya Revani Ayunabila dari Biologi C 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu ada organ reproduksi eksternal, yaitu penis dan skrotum, dan organ-organ reproduksi internal, yaitu gonad, kelenjar aksesoris, berbagai saluran yang mengangkut sperma, dan sekresi kelenjar. Pertama, ada penis. Penis manusia mengandung uretra dan 3 silinder jaringan erektil yang seperti spons. Ini merupakan 3 silinder jaringan erektil yang seperti spons. Sewaktu gairah seksual bangkit, jaringan erektil yang berasal dari vena-vena dan kapiler-kapiler yang termodifikasi terisi dengan darah dan arteri-arteri. Sewaktu jaringan-jaringan ini terisi, peningkatan tekanan menyumbat vena-vena yang mengalirkan darah keluar dari penis sehingga penis pun membengkak akibat terisi darah. Ini merupakan gambaran penis yang sedang berereksi, di mana pembuluh darah di sini membengkak. Selanjutnya, relaksasi otot polos yang diakibatkan dalam pembuluh darah penis meningkatkan aliran darah ke dalam jaringan erektil. Batang utama penis tertutup oleh kulit yang relatif tebal. Kepala atau glans penis memiliki penutup yang jauh lebih tipis sehingga lebih sensitif terhadap rangsangan. Glans manusia ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut prepusium atau kulup yang bisa dibuang melalui hitan. Mengenai posisi dan pembagian penis, adapun penis ini terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut oleh glans penis. Bagian tengah penis disebut corpus penis. Sedangkan bagian pangkal dari penis disebut radik penis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah suatu lipatan dinding tubuh kantong yang terdiri dari lapisan kulit tanpa lemak. Memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunika vaginalis yang dibentuk oleh peritoneum. Skrotum terletak menggantung di belakang penis. Bisa dilihat gambar ini. Lalu bagian belakang dari skrotum adalah anus, dan skrotum ini mempertahankan suhu testis sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Yang ketiga, ada testis. Gonad laki-laki atau testis terdiri dari banyak saluran yang menggulung berkali-kali dikelilingi oleh beberapa lapisan jaringan ikat. Saluran-salurannya itu adalah ada tubulus seminiferus, di mana tempat sperma terbentuk, dan sel-sel Leydig, yaitu tersebar di antara tubulus-tubulus seminiferus, menghasilkan testosteron dan androgen. Testis sangat berkembang di dalam rongga perut dan turun ke dalam skrotum tepat sebelum kelahiran. Testis di dalam skrotum seringkali disebut testikel. Fungsi testis yaitu membentuk gamet-gamet baru, yaitu spermatozoa, dilakukan di tubulus seminiferus. Lalu menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon testosteron disekresi oleh testis sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Adapun struktur testis lebih lanjut, yaitu testis ini berjumlah 2 dengan bentuk ovoid, pipi dengan ketebalan sekitar 2,5 cm, berwarna putih, terletak di dalam kapum skroti, atau disebut juga dibungkus oleh skrotum. Testis ini terletak di ekstra abdominal atau di luar perut testis, berada pada kantung skrotum kanan dan kiri pada umumnya. Testis sebelah kiri letaknya lebih rendah dibandingkan sebelah kanan.
Ukuran testis rata-rata 4 x 3 x 2,5 cm dengan berat sekitar 32 gram. Lalu, morfologi testis terdapat dua permukaan datar disebut facies lateralis, medialis, dan dua kutub atau polus, yaitu polus superior dan polus inferior. Testis ini dibungkus oleh tunica vaginalis, pars parietalis, bisa dilihat di gambar di samping, lalu dibungkus oleh tunica albuginea dan tunica vasculosa. Testis memiliki lobus yang dipisahkan oleh septum testis yang dibentuk dari penebalan tunica albugine. Setiap lobus pada testis terdiri dari tubulus seminiferus dan interstitial testis. Selanjutnya ada epididymis. Dari tubulus seminiferus, sebuah testis sperma melewati saluran-saluran yang menggulung disebut epididymis. Pada manusia, sperma memerlukan waktu 3 minggu untuk melewati saluran sepanjang 6 cm setiap epididymis. Selama perjalanan ini, sperma menyelesaikan pematangannya dan menjadi motil. Walaupun sperma tersebut baru memperoleh kemampuan memfertilisasi sel telur ketika terpapar di lingkungan kimiawi dari sistem reproduktif perempuan. Selama ejakulasi, sperma didorong dari setiap epididymis melalui saluran berotot, yaitu vas deferens. Memiliki fungsi sebagai saluran penghantar testis dan mengatur sperma sebelum diejakulasi. Epididymis ini terdiri dari kaput epididymis, yaitu berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferens dari testis. Lalu ada kaput epididymis, disebut juga badan, yaitu ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang pinggir posterior. Lalu ada cauda epididymis, atau disebut juga ekor, dan disebut juga globulus minor, ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan ductus deferens. Lalu ada ekstremitas superior, yaitu bagian yang besar, dan ekstremitas inferior, itu seperti titik. Selanjutnya, ada ductus ejakulasi. Ductus ejakulasi ini berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Panjangnya 2 cm mulai dari lobus medialis basis glandula prostata berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus prostaticus berakhir ke dalam pinggir utriculus. Ductus ejakulasi ini menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi fascicula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius ini bermuara di dalam uretra. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutupi oleh penis. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Uretra memiliki 2 fungsi, yaitu bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini ada 3, yaitu fascicula seminalis, lalu ada kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetra. Yang pertama akan dibahas yaitu fascicula seminalis. Fascicula seminalis ini terdiri dari 2 ruangan di antara fundus kantung kemih dan rektum. Lalu memiliki bentuk seperti piramid dan berukuran sekitar 5-10 cm. Fascicula seminalis menghasilkan cairan yang disebut semen. Fascicula seminalis ini menyumbangkan sekitar 60% cairan semen, yaitu cairan bersifat kental, kekuningan, dan basah. Selanjutnya ada kelenjar prostat.
Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus. Ada posterior, anterior, lateral, dan medial. Kelenjar prostat mensekresikan produk-produknya langsung ke dalam uretra melalui beberapa saluran yang kecil. Cairan ini bersifat encer dan mirip susu, serta mengandung enzim-enzim antikoagulan dan sitrat, yaitu salah satu nutrien sperma. Yang ketiga, ada kelenjar bulburetral, disebut juga glandula Cooper, merupakan sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat. Sebelum ejakulasi, kelenjar tersebut mensekresikan mukus jernih yang menetralisasi urin asam apapun yang tersisa di dalam uretra. Cairan bulboretra juga mengandung beberapa sperma yang dilepaskan sebelum ejakulasi, yang merupakan salah satu alasan tingginya tingkat kegagalan metode KB senggama terputus atau coitus interruptus. Baik, di sini saya Hanif Syafrian akan menjelaskan histologi testis. Testis sendiri merupakan organ reproduksi pria, di mana memiliki fungsi sebagai tempat reproduksi sperma atau tempat terjadinya spermatogenesis. Di sini saya menggunakan aplikasi atau website Histologi Guide. Yang pertama di sini komponen yang pertama ialah adanya tunika albugena. Ini merupakan jaringan penghubung atau connective tissue itu dan yang tebal. Di sini melingkari atau mengelilingi daripada testis. Lanjut ada lobul-lobul. Di sini berbentuk seperti piramid, mengisi ruang-ruang dan juga beriringan dengan septa. Lalu ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini merupakan lobul yang mengandung 1 hingga 4 tubulus yang sangat melingkar yang dilapisi oleh epitel-epitel germinal. Dapat kita lihat di sini apabila di zoom, tubulus seminiferus ini diisi begitu oleh epitel-epitel pada germinal yang merupakan tempat produksi sperma. Lanjut, kita akan melihat sel-sel Sertoli. Sel-sel Sertoli ini merupakan sel kolumnar yang memperpanjang kekebalan penuh epitel germinal. Sel-sel Sertoli ini memberikan nutrisi untuk perkembangan sperma pada proses spermatogenesis. Lalu di sini juga terdapat gambaran bagaimana proses spermatogenesis. Terdapat spermatogonia di sini, lalu ada spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan tahap kedua daripada spermatogenesis sebagai hasil dari mitosis dari spermatogonium dan akan menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini memang jarang terlihat. Jika dilihat dari histologi guide seperti ini. Lalu kita beralih ke sumber selanjutnya. Di sini terdapat gambar di mana di sini merupakan sayatan testis melintang begitu. Histologinya terdapat spermatogonia yang pertama, lalu ada spermatosit primer. Di sini agak ungu begitu, lalu ada spermatid, ukurannya lebih kecil daripada spermatosit. Lalu ada spermatosit sekunder. Nah, di sini baru kita lihat sel-sel Sertoli. Kurang begitu jelas memang melihat sel-sel Sertoli dan juga ada sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig ini berukuran lebih kecil dan agak bening untuk segi warnanya. Kembali kita ke histologi guide. Selanjutnya kita masuk ke bagian epididymis. Nah, ini merupakan gambaran histologi daripada epididymis. Epididymis sendiri merupakan saluran antara testis dan juga vas deferens. Epididymis berfungsi untuk menyimpan dan juga membawa sperma. Kita lihat di sini, epididymis ini banyak sekali diisi oleh epitel-epitel pseudo-stratified columnar epitel. Kita lihat dapat dengan jelas kita amati di sini dan juga terlihat inti selnya dengan jelas. Selain itu, terdapat juga muscular layer ataupun jaringan otot yang mengitari dan juga mengisi daripada epididymis ini.
Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya pada organ reproduksi pria, yakni vas deferens atau ductus deferens. Ini merupakan gambaran histologis sayatan melintang yang ditampilkan pada histologi guide. Di sini dapat kita lihat terdapat duct atau semacam ruang kosong di sini. Dan di pinggiran-pinggiran ini terdapat kolumnar epitel begitu. Lalu ada juga jaringan-jaringan otot muscular layer yang terdiri dari 3 lapis. Ada inner, middle, dan juga outer. Lanjut ke bagian selanjutnya, yakni bagian penis. Ini merupakan sayatan nampang daripada penis pria. Histologi yang pertama sama dengan testis, di sini dilengkapi oleh tunika albugena, merupakan jaringan penghubung bersifat tebal dan juga melindungi. Di sini juga terdapat smooth muscle atau jaringan otot halus begitu. Nah, yang merah-merah sendiri ini merupakan pembuluh darah, di mana ada arteri dan sebagainya. Lalu ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini yang bulat ini disebut corpus spongiosum. Tempat terjadinya jaringan untuk ereksi dan juga adanya uretra. Dapat kita lihat, nah ini merupakan uretra. Dan juga terdapat kelenjar mukus. Kelenjar mukus ini akan mensekret atau mensekresikan kelenjar mukus pada saat terjadinya ereksi. Seperti itu. Lanjut kita masuk ke bagian terakhir, yakni histologi vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan pasangan kelenjar yang terletak di anggota belakang bawah kantung kemih dari pria. Kelenjar ini dapat menyekresikan air sebagai bentuk air mani. Sekitar 70% air mani laki-laki berasal dari sini. Panjang daripada vesicula seminalis ini kurang lebih 5 cm. Secara histologis, vesicula seminalis dapat diketahui dengan anggotanya yang berlika-liku. Dapat kita lihat berlika-liku memang. Lalu epitelnya ini bertajuk dan kubus pada lamina basalis begitu. Terdapat mukosa, kita lihat jaringan mukosanya. Lalu ada epitel kembali, pseudoepitel kolumnar begitu ya. Dapat kita lihat dengan jelas, ada basal cell, ada lumen begitu. Lalu ada lamina propria, ini merupakan lamina propria, merupakan jaringan penghubung yang kaya akan kolagen dan juga elastic fiber. Dan terakhir ada jaringan otot atau muscular layer yang terdiri atas 2 lapis, yakni inner dan juga outer. Mungkin seperti itu histologi testis dan penis daripada organ reproduksi pria yang dapat dijelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya saya Amalia Putri Salsabila akan menjelaskan atau membahas mengenai macam-macam bentuk sperma pada vertebrata. Secara umum, bentuk sperma, struktur sperma itu pada seluruh vertebrata sama, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian utama merupakan kepala, di mana di dalamnya terdapat materi-materi genetika. Di sini terlihat ada bagian kromosom. Kemudian bagian kedua merupakan leher yang di dalamnya terdapat mitokondria, dan leher ini berfungsi sebagai penghubung antara bagian kepala dan bagian ekor. Nah, untuk yang terakhir merupakan bagian ekornya sendiri. Nah, ekor ini di dalamnya terdapat struktur akronema yang merupakan nantinya akan di dalamnya terdapat ATP atau energi untuk menjadi penggerak bagi si ekor spermanya ini. Ya, untuk yang pertama, vertebrata itu yang kita ketahui terbagi menjadi 5 kelas besar. Yang pertama kita akan bahas yaitu Pisces. Nah, Pisces ini terbagi kembali menjadi 2 subklasis besar, yaitu Pisces atau ikan dari Eustachius dan Chondrichthyes. Nah, bisa dilihat dari contoh A dan B merupakan contoh dari 2 subklasis besar pada klasis Pisces. Yang pertama yaitu dari
sperma Osteichthyes. Nah, di sini terlihat bagian pagar atau ekor ini terbagi menjadi dua. Ini diduga merupakan hasil dari adaptasi atau kemajuan dari peningkatan kemampuan renang sperma itu sendiri. Dapat dilihat juga di sini yang B merupakan contoh dari sperma ikan Elasmobranch atau dari klasis Chondrichthyes. Nah, perbedaan yang sangat mencolok terletak pada bagian kepalanya. Di Chondrichthyes ini memiliki ukuran kepala yang lebih panjang dengan strukturnya helix gitu ya, dan bagian tengahnya ini berupa batang aksial yang di dalamnya ini terdapat mitokondria, dan ekornya ini terdiri atas aksonema yang panjang dan longitudinal. Perbedaan utamanya tentunya terletak pada bagian kepalanya. Di sini bisa dilihat ini bagian kepalanya ya berbentuk helix, sedangkan pada Osteichthyes ini berbentuk bulat gitu, bulatan. Untuk selanjutnya yaitu dari klasis amfibia. Di sini dari C sampai E merupakan contoh dari kodok, katak, dan salamander. Sperma pada amfibi ini lebih panjang dan tipis, dan bagian kepalanya ini memanjang, dan akrosomnya itu meruncing gitu ya, meruncing dan melengkung di bagian ujungnya juga. Dan bagian ekornya terlihat memiliki membran plasma yang bergelombang. Ini di sini bisa kita lihat bergelombang ya bagian ekornya. Di sini terlihat bagian kepalanya, akrosomnya itu meruncing. Sini untuk gambar asli dan lebih jelasnya. Kemudian yang selanjutnya dari klasis reptilia. Di sini contohnya pada gambar F. Gambar F ini merupakan contoh sperma dari kadal. Nah, sperma ini di sini sudah tidak terlihat lagi adanya membran yang bergelombang di membran ekornya. Hal ini diduga karena merupakan hasil kemajuan dari perkembangan klasis amfibi menuju ke reptil. Kemudian untuk yang selanjutnya ada Aves. Di sini dari golongan Aves diwakili oleh gambar G dan H. Nah, dari Aves sendiri ini karakteristik spermanya dibagi menjadi dua berdasarkan dari burung kicau atau paserin dan burung non kicau atau non paserin. Nah, jika dilihat di gambarnya ya, pada yang non paserin ini spermanya berbentuk filiform, kemudian mirip dengan sperma pada reptil atau dari klasis sebelumnya. Sedangkan pada yang non paserin, pada yang paserin memiliki kepala yang bengkok secara spiral, kemudian mitokondrianya itu menyatu secara helix tunggal dan mengelilingi aksonemanya. Nah, kemungkinan ini disebabkan karena kemungkinan helix tunggal pada ekor ini kemungkinan disebabkan karena gerakan maju pada spermatozoanya. Di sini bisa terlihat lebih jelas perbandingan antara burung kicau yang sebelah sini dan burung non kicau atau non paserin. Nah, di sini perbandingan jelasnya terlihat pada bagian kepalanya ya, bagian kepala yang di B itu atau yang di burung kicau itu dia berbentuk helix, sedangkan pada yang A tidak, hanya berbentuk filiform saja. Untuk selanjutnya ada dari klasis yang terakhir yaitu dari mamalia. Nah, golongan mamalia ini dari huruf J dan K diwakili dengan yang J. Yang J itu merupakan sperma dari tikus dan yang K merupakan sperma dari manusia. Nah, dari sini terlihat jelas ya perbandingan antara sperma manusia dan tikus yang merupakan sama-sama dari kelas mamalia. Pada sperma itu pada sperma tikus itu bentuk kepalanya memiliki ujung yang runcing gitu ya. Jika pada manusia hanya berbentuk seperti bulatan saja. Ini dalam perbesaran 20 mikrometer dan 10 mikrometer. Ini secara garis besar perbandingan antara macam-macam bentuk sperma pada vertebrata. Dapat dilihat bahwa perbandingan yang paling mencolok itu terletak pada bagian
kepala atau bagian utama dari sperma yang mengandung materi-materi genetik, bentuknya ada dari lingkaran hingga pada akhirnya ke mamalia sendiri yang semakin kecil. Mungkin sekian penjelasan untuk materi macam-macam bentuk vertebrata. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai motilitas dan standar sperma ideal. Nah, berikut merupakan pergerakan sperma berdasarkan hasil uji motilitas sperma. Nah, uji motilitas sperma ini hasilnya dapat dilihat dari 4 tingkatan motilitas sperma. Yang pertama ada grade A. Nah, grade A ini atau motilitas 4 menunjukkan bahwa sperma bergerak dengan kuat, dengan gerakan yang kuat dan cepat dan berada dalam garis yang lurus. Kemudian ada grade B atau motilitas 3. Motilitas 3 ini menunjukkan bahwa sperma bergerak maju namun tidak dalam arah gerak yang lurus. Sedangkan untuk grade C atau motilitas 2, sperma bagian ekornya mengalami pergerakan namun sperma ini tidak mengalami mobilitas atau perpindahan tempat. Kemudian grade D atau motilitas 1 menunjukkan bahwa sperma sama sekali tidak mengalami pergerakan atau mengalami imotilitas. Nah, mungkin langsung kita dapat lihat di sini untuk pergerakan sperma yang tingkatan 4, motilitas 4 atau grade A. Perhatikan yang dilingkari merah. Nah, arah geraknya itu lurus dan dengan gerakan tenang yang cepat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada grade B. Ya, arah geraknya itu menunjukkan bahwa sperma bergerak maju, namun arah geraknya tidak dalam arah gerak yang lurus. Untuk yang grade C, motilitas 2 ini menunjukkan bahwa bagian ekor sperma mengalami pergerakan, namun spermanya tidak mengalami mobilitas atau perpindahan tempat. Dan untuk yang terakhir atau grade D, spermanya sama sekali tidak mengalami pergerakan atau mengalami imotilitas. Ya, mungkin sekian untuk pembahasan mengenai motilitas sperma. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai standar sperma ideal menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Langsung saja kita simak. Jadi menurut WHO sendiri setidaknya ada 3 parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas sperma. Yang pertama yaitu jumlah sperma, yang kedua yaitu morfologi sperma, dan yang ketiga mengenai motilitas sperma atau pergerakan dari sperma. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apa itu motilitas? Motilitas merupakan pergerakan sperma untuk mencapai sel telur yang berada di epidermis untuk dapat melakukan fertilisasi. Kemudian, bagaimana sebenarnya motilitas sperma yang normal dan abnormal menurut Badan Kesehatan Dunia? Ya, di sini setidaknya motilitas sperma yang normal harus berada di atas angka 40%, dengan motilitas progresifnya harus ada di atas angka 32%. Bisa diperhatikan yang progresif motility dan non-progresif. Nah, ya. Lalu apa itu yang menyebabkan low sperma motility atau pergerakan sperma yang rendah? Nah, sebenarnya keabnormalan pergerakan ini dapat terlihat jelas. Yang di kiri merupakan yang normal, yang kanan merupakan yang abnormal. Nah, ke motilitas yang rendah itu dapat disebabkan karena rusaknya materi genetik yang ada pada bagian sperma. Nah, rusaknya materi genetik ini juga dapat disebabkan karena nutrisi, makanan, merokok, gaya hidup, obat-obatan, itu sangat dapat mempengaruhi dari pergerakan sperma. Selanjutnya ada morfologi sperma. Nah, bagaimana morfologi yang baik atau yang ideal ya, yang di sebelah kiri ini merupakan gambaran morfologi sperma yang normal, baik pada bagian kepala, leher, maupun pada bagian ekornya. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan contoh abnormalan, baik pada bagian kepalanya, ada yang besar, bagian pada lehernya yang mengalami keabnormalan, dan juga pada bagian ekornya. Ini yang merupakan keabnormalan. Untuk yang terakhir adalah dari parameter jumlah konsentrasi dari sperma. Menurut buku WHO yang berjudul Examination and Processing of Human Semen, edisi kelima pada tahun 2010, ini jumlah sperma total dalam satu ejakulasi itu ada 39 sampai dengan 928 juta.
dengan volume ejakulasinya di antara kisaran 1,5 ml sampai dengan 7,6 ml. Nah, konsentrasi spermanya harus ada di atas angka 15 juta per mililiter dan motilitas totalnya harus di atas angka 40% dengan motilitas progresifnya itu harus ada di atas angka 32%. Nah, morfologi sperma yang baiknya harus ada di atas angka 4% dari keseluruhan sperma yang ada pada analisis semen ya, jika dianalisis. Mungkin sekian untuk penjelasan parameter sperma ideal menurut WHO. Baik, nama saya Mulyana Hadi. Baik, selanjutnya adalah mengenai organ reproduksi wanita. Komponen dari organ reproduksi wanita yang pertama adalah ovarium atau ovari, 2 ovida, 3 uterus, 4 cervix, dan 5 vagina. Tentunya ada juga komponen organ reproduksi yang menyusun wanita, yaitu kelenjar mamai. Nah, organ-organ reproduksi pada wanita ini berperan penting dalam peristiwa ovulasi, fertilisasi, kehamilan, kelahiran, dan tumbuh kembang bayi. Yang pertama akan dikaji terlebih dahulu mengenai ovari. Ovarium ini memiliki jumlah sepasang pada wanita. Terletak di sisi perut bagian bawah, ovarium ini merupakan bagian penting karena menghasilkan sel telur atau sel ovum yang menjadi hasil dari gamet wanita. Panjang ovarium mencapai 2 hingga 4 cm. Dinding ovarium ini dihubungkan ke rahim oleh ligamen yang disebut sebagai mesovarium. Nah, setiap ovarium ini ditutupi oleh lapisan tipis luar yang disebut germinal epithelium atau epithelium granulosum. Tiap epithelium granulosum ini membungkus stroma yang terdiri dari medula bagian dalam dan korteks bagian luar. Korteks terdiri dari banyak folikel ovarium dalam berbagai tahap perkembangan. Folikel ovarium adalah unit dasar dari sistem reproduksi wanita yang terdiri dari agregasi sel berbentuk bulat yang ditemukan di ovarium. Nah, untuk lebih lanjut akan dijelaskan mengenai folikel-folikel pada ovarium pada penjelasan histologi. Selanjutnya masuk ke aksesori atau saluran aksesori pada organ reproduksi wanita. Yang pertama ada vagina, kedua ovida, 3 uterus. Ovida atau saluran telur merupakan saluran yang memiliki pinggiran panjang 10 hingga 12 cm yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Nah, ovida ini pertama infundibulum, kedua ampula, dan ketiga isthmus. Infundibulum merupakan corong lebar dekat dengan ovarium dan dikelilingi oleh jari seperti proyeksi yang disebut fimbria. Fimbria ini membantu mengumpulkan dan mendorong sel telur ke dalam saluran telur setelah ovulasi. Yang kedua ada ampula. Ampula merupakan bagian bengkak dan melengkung di bagian infundibulum. Disinilah tempat terjadinya fertilisasi. Ketiga ada isthmus yang merupakan rongga lurus yang bergabung dengan rahim. Baik, selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan organ otot yang berbentuk pil berongga dan sangat dapat distensible. Hal ini, uterus itu terletak di rongga panggul di antara kantung kemih dengan rektum. Dapat kita lihat. Nah, jadi di sini adalah posisi uterus, di sini kantung kemih dengan rektum. Bisa dilihat uterus di apit keduanya. Nah, uterus ini terbuka ke arah vagina dengan bantuan dari serviks. Di sini ada serviks, leher rahim, lalu ini vaginanya. Nah, dengan bantuan cervical canal ini, rongga serviks ini membuka jalan untuk lahirnya fetus.
Nah, uterus ini memiliki lapisan jaringan otot. Yang pertama ialah lapisan membran tipis luar disebut perimetrium. Yang kedua ada lapisan tebal di tengah disusun oleh otot polos disebut sebagai myometrium. Myometrium ini nantinya akan membantu selama persalinan dengan menghasilkan gerakan kontraksi yang kuat. Nah, selanjutnya ada lapisan yang berada di tengah, yaitu endometrium. Endometrium ini nantinya akan mengalami perubahan selama siklus menstruasi berlangsung. Baik, selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan tabung berotot mulai dari ujung bawah rahim atau uterus hingga keluar. Permukaan vagina pada wanita muda dilapisi oleh himen atau selaput darah. Namun selaput darah ini rentan robek pada masa kanak-kanak ataupun akibat dari latihan fisik yang terlalu berat. Nah, adapun komponen dari vagina ini, jika diurutkan dari luar ke dalam ada labia majora, bibir besar, labia minora, bibir kecil, lalu ada mons pubis, dan ada bagian klitoris. Selanjutnya dijelaskan mengenai histologi dari ovarium. Ini merupakan histologi ovarium pada wanita. Yang pertama ada kapsul. Kapsul ini di luar. Jadi kapsul adalah permukaan luar dari ovarium. Lalu di sini ada germinal epithelium yang di sini jadi selapis epitel kubus yang juga berfungsi untuk melindungi dari ovarium itu sendiri. Lalu selanjutnya ada tunika albuginea yang ini. Jadi tunika albuginea itu merupakan jaringan ikat padat yang juga menyokong dari germinal epithelium ini. Selanjutnya ada korteks. Korteks merupakan daerah luar yang menjadi tempat perkembangan dari folikel itu sendiri. Lalu di dalam sini merupakan bagian medulanya. Selanjutnya ada folikel, perkembangan folikel pada ovarium. Yang pertama ada primordial folikel, letaknya di pinggir-pinggir. Dapat dilihat dari navigasi peta ovarium ini, letaknya ada di pinggir-pinggir. Dan ciri dari primordial folikel ini hanya dilapisi oleh selapis sel apitel pipih, lalu masuk ke primary oosit. Ini primary oositnya, dilapisi oleh selapis sel kubus, lalu masuk ke zona pelusida. Zona pelusida ini merupakan selapis glikoprotein yang juga berfungsi untuk sebagai perlindungan, juga sebagai nutrisinya. Lalu masuk ke secondary follicle atau folikel sekunder. Nah, di folikel sekunder ini sudah banyak sekali lapisannya. Lapisannya ini menggunakan epitel kubus berlapis banyak, sangat banyak. Lalu sama saja terdapat oosit. Ini terdapat oosit. Lalu terdapat zona pelusida. Zona pelusida merupakan lingkaran yang mengelilingi oosit ini. Lalu terdapat corona radiata yang juga merupakan pelindung. Lalu di sini kita akan melihat dari mature follicle atau follicle the graft. Dapat ditunggu. Nah, dilihat ini pada follicle the graft ini sitoplasmanya sudah tertarik-tarik begitu. Jadi sudah banyak sekali rongga ini. Disebut juga sebagai antrum. Jadi ini merupakan ciri khas dari follicle the graft. Jadi follicle yang sudah matang dan siap untuk dilepaskan sel telurnya. Gitu.
Baik, berikut adalah representasi dari histologi ovarium. Yang pertama ada germinal epithelium, bagian luar selapis sel epitel kubus yang berfungsi sebagai pelindung, lalu disokong oleh tunika albuginea yang merupakan jaringan ikat padat tak beraturan yang menyokong germinal epithelium itu. Lalu dapat kita lihat ini ada primordial follicle yang dilapisi oleh selapis sel epitel pipih. Dapat dilihat bentuknya lonjong. Bandingkan dengan primary follicle yang dilapisi oleh selapis epitel kubus yang berbentuk bulat seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada dapat kita lihat di sini nomor 1 ada athletic follicle atau juga follicle atresia, merupakan follicle yang sudah mati dan tidak dapat berkembang lagi. Maka secara animasi juga beginilah penampakan dari perkembangan follicle. Dimulai dari primordial follicle, lanjut ke primary follicle, lalu ke secondary follicle, lalu menjadi follicle the graft atau follicle yang sudah matang dan siap untuk melepaskan sel ovumnya. Ketika sel ovum itu sudah dilepaskan, maka berkembang menjadi badan kuning atau corpus luteum yang selanjutnya berkembang menjadi corpus albicans. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai oviduct sampai dengan kelenjar susu atau mammary gland. Yang pertama itu ada oviduct. Struktur oviduct yang pertama ada tunika mucosa atau pelika berlipat. Itu ada lamina epithelialis mucosa. Lalu ada epitel kolumner simplex dengan sel sekretori dengan ciri tidak bersilia, menghasilkan cairan, dan sel bersilia yang berfungsi membantu ovum ke uterus. Lalu ada lamina propria submuka, dengan contohnya jaringan kolagen longgar. Baik, di sini untuk yang nomor 3 itu ada kolumnar epithelium. Ya, yang nomor 3 ini bersilia. Lalu ada nomor 6 di sini ada lamina propria submuka. Lalu nomor 10 ini adalah submukosa. Nomor 9 ini adalah serosa. Nomor 8 di sini adalah sel sekretori. Sel sekretori ini tidak bersilia. Lalu yang nomor 4 ini adalah nukleus. Lalu untuk yang nomor 2 ini adalah silia. Selanjutnya, struktur oviduct yang lain adalah tunika muscularis dengan contoh lamina muscularis circular interna, lamina muscularis longitudinal externa, lalu ada infundibulum tipis dan isthmus tebal, lalu ada tunika serosa, dengan contohnya mesovarium atau jaringan ikat longgar. Untuk nomor 1 di sini merupakan jaring adiposa tisu atau mesosalping, dan nomor 1 di sini juga sama. Lalu nomor 5 di sini merupakan adanya lipatan di sini seperti nomor 5 di sebelah sini. Lalu untuk nomor 6 ada lamina propria seperti yang di sebelumnya. Untuk nomor 7 ada muscularis di sebelah sini. Dan untuk nomor 9 itu adalah serosa. Selanjutnya uterus. Uterus merupakan organ tubuler. Uterus dibagi menjadi 3 regio, yaitu badan, tanduk, dan leher. Bisa dilihat di gambar histologi di sini. Untuk nomor 4 yaitu endometrial gland. Lalu untuk nomor 7 adalah myometrium. Untuk nomor 8 di sini juga ada myometrium. Kalau untuk nomor 7 ini sirkular, sedangkan untuk nomor 8 ini myometriumnya longitudinal. Untuk nomor 9 ini adalah stratum vaskuler.
Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Selanjutnya ini yang endometrium. Endometrium adalah tunika mukosa yang tersusun dari epitelium mukosa, yang ini dari epitelium kolumner, yaitu simplex. Pada hewan sapi dan babi, epitelium pseudokompleks kolumner. Lalu glandula uterina, tubular, simplex atau bercabang, dan berlanjut hingga ke lamina propria submukosa. Baik, ini untuk nomor 2, kolumnar epitelium. Lalu untuk nomor 4, endometrial gland. Selanjutnya ada lamina propria submukosa, jaringan kolagen longgar dengan sel mononuklear dan neutropil. Pada hewan sapi, lamina propria submukosa kaya akan pembuluh darah tanpa glandula atau karankula. Lalu endometrium memiliki 2 zona. Yang pertama, zona basal berbatasan dengan myometrium, berisi banyak sel dan ditemukan di ujung glandula uterina. Lalu zona fungsional, banyak celah, ditemukan perpanjangan glandula uterin dan epitelium. Untuk yang nomor 4, ini ada endometrial gland. Nomor 7, myometrium sirkular. Dan untuk nomor 8, myometrium longitudinal. Lalu nomor 9 adalah stratum vaskular. Lalu untuk gambar di bawah, nomor 2 ini adalah caruncle. Lalu nomor 5 ini adalah endometrial gland. Lalu nomor 7 ini myometrium sirkular. Seperti yang di atas. Selanjutnya, myometrium adalah tunika muscularis. Myometrium ini terdiri dari lapisan tebal sirkular interna, lapisan vaskular, dan lapisan tipis longitudinal eksterna. Seperti gambar di sebelah kanan ini, untuk nomor 2 ini adalah endometrial gland. Lalu untuk nomor 5 ini adalah myometrium yang sirkular. Lalu nomor 7 ini adalah stratum vaskular. Dan nomor 6 ini myometrium yang longitudinal. Berbeda dengan yang tadi, myometriumnya ini di tengah-tengahnya terdapat stratum vaskular. Lalu perimetrium adalah tunika serosa tersusun atas lapisan jaringan ikat dan pembuluh darah kapiler. Menstruasi. Menstruasi terjadi saat anak perempuan bertambah dewasa dan tubuh mereka berubah sehingga mengalami menstruasi. Uterus adalah bagian dalam tubuh tempat bayi tumbuh ketika seorang wanita hamil. Lapisan dalam uterus melindungi dan memberi makan bayi yang sedang berkembang. Jika tidak ada bayi, lapisan itu akan tumbas selama menstruasi. Selama periode tersebut, darah dan jaringan lain dari uterus meninggalkan tubuh melalui vagina. Suatu periode dapat berlangsung dari beberapa hari hingga sekitar 1 minggu. Ini adalah waktu dari satu periode ke periode lainnya, biasanya sekitar 28 hari. Hari 1 siklus menstruasi adalah hari pertama periode uterus mulai melepaskan lapisannya segera. Setelah periode berakhir, uterus bersiap lagi untuk menerima sel telur yang dibuahi. Sel telur dilepaskan dari indung telur wanita. Sel telur sangat kecil, 1/10 ukuran biji popi. Wanita memiliki 2 ovarium. Ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di tengah siklus menstruasi, ovarium melepaskan sel telur. Sementara lapisan rahim secara bertahap menjadi lebih tebal, sehingga dapat mendukung perkembangan sel telur yang telah dibuahi. Jika sel telur dibuahi, maka akan tertanam di dalam rahim dan akan hamil. Setelah ovulasi, sel telur turun ke tuba falopi. Dibutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan perjalanan. Jika sel telur tidak dibuahi, maka tidak akan hamil dan sel telur akan mulai larut. Karena tidak hamil, lapisan rahim tidak diperlukan. Wanita akan mengalami menstruasi bulanan dan siklus dimulai lagi. Baik, selanjutnya siklus uterus untuk proliferasi. Jadi, proliferasi ini kapan terjadinya? Dari akhir periode hingga ovulasi. Dan apa sebenarnya itu rahim membangun lapisan dalam yang tebal.
Sementara ovarium bekerja untuk mengembangkan folikel yang mengandung telur. Rahim merespon estrogen yang diproduksi oleh folikel, membangun kembali lapisan yang baru saja ditumpahkan selama periode terakhir. Ini disebut fase proliferasi karena endometrium atau lapisan rahim menjadi lebih tebal. Endometrium paling tipis selama periode tersebut dan menebal selama fase ini sampai ovulasi terjadi. Rahim melakukan ini untuk menciptakan di mana sel telur yang berpotensi dibuahi dapat berimplantasi dan tumbuh. Selanjutnya, fase sekretori. Kapan fase ini terjadi? Dari ovulasi sampai awal periode berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lapisan rahim melepaskan atau mengeluarkan bahan kimia yang akan membantu awal kehamilan menempel jika sel telur dibuahi, atau membantu lapisan rusak dan luruh jika tidak ada sel telur yang dibuahi. Selama fase ini, endometrium bersiap untuk mendukung kehamilan atau pecah untuk menstruasi. Meningkatnya kadar progesteron menyebabkan endometrium berhenti menebal dan mulai mempersiapkan kemungkinan pelekatan sel telur yang telah dibuahi. Fase sekretori mendapatkan namanya karena endometrium mensekresi atau memproduksi dan melepaskan banyak jenis pembawa pesan kimia. Yang paling menonjol dari pembawa pesan ini adalah prostaglandin, yang disekresikan oleh sel-sel endometrium dan menyebabkan perubahan pada sel-sel lain di dekatnya. Dua prostaglandin yang secara khusus disebut PGF2-alfa dan PGE2 menyebabkan otot rahim berkontraksi atau kram. Jumlah prostaglandin ini meningkat setelah ovulasi dan mencapai puncaknya selama menstruasi. Kram yang disebabkan oleh prostaglandin ini membantu memicu menstruasi. Jika terjadi kehamilan, produksi prostaglandin terhambat, sehingga kontraksi ini tidak akan terdampak pada awal kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, korpus luteum berhenti memproduksi estrogen dan progesteron. Penurunan hormon bersama dengan efek prostaglandin menyebabkan pembuluh darah menyempit atau mengencang dan jaringan endometrium rusak. Baik, selanjutnya histologi serviks. Yang pertama ada endoservix di bagian sini, yaitu fungsinya membentuk dinding kanalis cervicalis. Lalu ada simple columnar epithelium. Ini tuh sebagian besar sel yang mensekresi lendir terus-menerus dengan lapisan tubuh rahim. Selanjutnya ada cervical glands atau kelenjar serviks. Kelenjar bercabang sel mensekresi lendir yang terletak di lamina propria. Lalu ada mucus secreting cells di bagian sini. Yang ini juga berada di lamina propria. Selanjutnya ada ectocervix atau exocervix. Bagian dari serviks yang menonjol ke dalam vagina atau portiovaginalis dan berisi lubang rahim. Baik, selanjutnya ada stratified squamous non-keratin epithelium. Ini itu terus-menerus dengan lapisan vagina. Lalu ada lagi kelenjar serviks di bagian sini. Ini relatif sedikit kelenjar yang ditemukan dan mirip dengan yang ada di endoservix. Lalu ada ini zona transformasi, persimpangan mendadak antara epitel kolumnar yang mensekresi lendir dari endoservix dan epitel gepeng dari ectocervix atau exocervix. Lalu ada kista Nabotian
Kista Nabutian ini berkembang sebagai epitel squamosa berlapis, tumbuh di atas epitel kolumnar, sederhana yang mensekresi lendir dan menjebak sejumlah besar lendir. Lalu ada cervical wall atau dinding serviks, terdiri dari jaringan ikat padat yang kaya serat kolagen dan elastis. Berbeda dengan bagian rahim lainnya, cervical wall ini atau dinding serviks ini mengandung sedikit otot polos. Baik, selanjutnya ada vagina. Dinding vagina terdiri dari tunica mucosa, itu epitelium squamous kompleks tanpa glandula, lalu lamina propria submucosa, jaringan kolagen padat atau longgar dengan nodus limpatik. Seperti gambar di samping ya, ini merupakan histologi dari vagina. Lalu tunica muscularis ada lamina muscularis longitudinal internal, lamina muscularis circular medialis, dan lamina muscularis longitudinal eksterna, lalu ada tunica adventitia. Baik, selanjutnya ada vulva. Terdiri dari beberapa struktur dan semua dilapisi epitelium squamous kompleks, yaitu yang pertama vestibula, ruang dengan glandula vestibular menghasilkan cairan vaginal, labia minora, sepasang lipatan kulit tanpa folikel rambut dan dengan glandula sebaceus. Lalu ada labia minor, sepasang, homolog dan mirip secara histologi dengan skrotum, dan yang terakhir ada klitoris. Struktur erektil homolog dengan penis dengan sepasang corpora cavernosa. Lalu di sebelah kanan ada dua gambar. Untuk yang nomor 3 itu di sini ada columnar cells, nomor 4 ada duct. Lalu di sini nomor 7 ada minor vestibular gland. Lalu di sini nomor 2 ada cavernous space. Lalu nomor 8 di sini ada muscularis. Nomor 12 di sini ada urethral epithelium, dan untuk 13 di sini ada vestibular epithelium. Sama ya, atas bawah. Baik, selanjutnya kita ke histologi plasenta. Baik, ini yang pertama ada villi. Villi itu penonjolan korion janin yang meluas ke dalam lakuna tempat darah ibu mengalir. Pertukaran antara dua sirkulasi terjadi melalui dinding villi. Selanjutnya ada simple cuboidal epithelium atau epitel kubus sederhana, terdiri dari dua jenis sel, yaitu sitotrofoblast, sel kuboid dengan sitoplasma berwarna pucat, dan inti ukromatik. Di sini tidak ada pertengahan hingga akhir kehamilan, sehingga tidak terlihat pada spesimen ini. Lalu ada syncytiotrophoblas, sel kuboid berinti banyak dengan mikrofili. Nah, ini adalah syncytiotrophoblas. Ini itu sel kuboid berinti banyak dengan mikrofili. Lalu selanjutnya ada stroma. Stroma ini jaringan ikat mesenkim membentuk inti villi dan mengandung kapiler dan frenula janin. Kemudian ada placental arteries atau arteri plasenta. Berkembang dari arteri di endometrium untuk memasok darah ibu ke lakuna. Selanjutnya ada basal plate. Nah, yang ini basal plate atau stratum basalis, bagian rahim tempat villi korionik berlabuh. Spesimen ini hanya berisi sebagian dari pelat basal. Lalu yang terakhir ada decidual cells atau sel desidual.
yaitu kelompok sel bulat atau oval besar. Selanjutnya ada mammary gland atau kelenjar susu, merupakan glandula tubuloalveolar kompleks, merupakan modifikasi glandula keringat yang dapat menghasilkan susu. Terminal dari duktus berkembang membentuk saku sekretori atau alveoli. Alveoli sekretori yaitu epitelium kuboid simplex dikelilingi sel myoepitel. Yang nomor 1 ini ada duct system. Lalu ini nomor 2 ada secretory alveoli. Lalu ini nomor 1 adalah excretory yang ukurannya besar. Lalu nomor 2 ada secretory alveoli. Masih di kelenjar susu, papila atau T terdiri dari ductus excretory. Papila terdiri dari lamina propria tersusun dengan banyak serabut elastik. Tunica muscularis terdiri dari lamina muscularis longitudinal interna, lamina muscularis circular mediana, lamina muscularis longitudinal externa. Selanjutnya, ada sistem ductus. Yang pertama, ductus intralobularis, yaitu epitelium cuboid simplex. Lalu yang kedua, ductus lobularis, yaitu epitelium cuboid atau columnar simplex. Yang ketiga, ductus lactiferous atau lobaris, epitelium cuboid 2 lapis. Yang ini 2 lapis. Nomor 4, sinus lactiferous, epitelium columnar 2 lapis. Untuk yang ini 2 lapis. Dan yang terakhir, ductus papillari atau dead canal, epitelium squamous complex. Baik, di atas sudah ada gambar dan keterangannya ya. Ini milk with lipid droplets, lalu ini adalah intralobular duct, dan ini lobular duct-nya. Dan ini lobar duct, yang ini, lalu ini lactiferous sinus, dan yang di sebelah kanan, ini mature but inactive, dia sudah dewasa tetapi tidak aktif. Untuk ini early pregnancy, ini di masa awal kehamilan, ini mid pregnancy, di pertengahan. Lalu ini ada nipple, lalu ada lactiferous sinus di sini, lalu ada lactating, lalu ada regression after weaning, lalu ada pectoralis major muscle, ini otot, lalu ada lactiferous duct. Untuk yang ini yang lactiferous sinus dan yang ini yang duct. Lalu ada lobula. Lalu ada fifth rib, dan ada fat, yaitu kelenjar lemak. Selanjutnya, uji kesuburan menggunakan ovulation test strip atau LH. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi peningkatan kadar hormon LH yang merupakan salah satu tanda bahwa akan segera terjadinya masa ovulasi atau masa subur. Sampel yang digunakan adalah menggunakan urin. Beberapa literatur mengatakan lebih baik memakai urin dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Kapan ovulasi terjadi? Ovulasi biasanya terjadi 14 hari sebelum periode menstruasi selanjutnya datang.
Tes strip ini dicelupkan ke urin kurang lebih 30 detik dan hasilnya dapat dibaca di bawah 10 menit. Tanda-tanda ovulasi atau masa subur yaitu yang pertama perubahan suhu basal tubuh, yang kedua terjadi perubahan pada serviks, yang ketiga terjadi perubahan cairan serviks. Dan yang keempat, terjadinya peningkatan libido. Setelah 30 detik pencelupan, ada garis yang muncul. Jika garisnya hanya satu, maka hasilnya negatif. Jika hasilnya positif atau garisnya menunjukkan 2, maka ovulasi akan terjadi kurang lebih 24 jam sampai 36 jam kemudian. Hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta. Jadi, kapan sebaiknya melakukan tes kehamilan? Secara umum, setiap kali ingin tes kehamilan, biasanya dilakukan di pagi hari. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan tes kehamilan adalah pregnancy test pack, 1 cup kecil sampel urin, timer atau jam, dan sarung tangan. Langkah pertama adalah cuci kedua tangan terlebih dahulu. Kemudian, kumpulkan sampel urin di cup kecil, lalu cuci tangan lagi. Area ini di mana panah ini menunjukkan tempat di mana akan meneteskan urin. Tes ini membutuhkan 3 tetes urin. Kemudian di sini ada C dan T. C adalah area kontrol dan hasil untuk mendapatkan garis pasti akan terlihat di sini. Jika positif berarti memiliki hormon HCG dalam urin dan sebuah garis akan muncul. Untuk bagian atas memiliki urin yang mengandung hormon HCG dan urin di bagian bawah tidak memiliki hormon HCG. Teteskan sebanyak 3 tetes urin, lalu tunggu 3 menit untuk membaca hasilnya.
Hasil atas menunjukkan positif dan dipastikan mengandung hormon HCG. Dan untuk hasil yang di bawah menunjukkan negatif dan tidak mengandung hormon HCG.